Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Ya, di sini saya mempunyai kasus. Dari kasus ini saya minta pendapatnya Bapak ya. Nanti dari kasus ini dari pandangan Bapak seperti apa? Jadi begitu, nggih. Bisa saya bacakan kasusnya Bapak? Ya, silakan. Dari kasusnya, ini ada kasusnya Ibu Tati dengan muridnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-muridnya sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari ada mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap di depan pintu kelas itu, Ibu Tati, Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan dan dapatkah Anda menginstruksi dan mengapa serta bagaimana? Jadi masalah kasusnya seperti itu Bapak, bagaimana menurut jenengan melihat kasus ini dan bagaimana cara Anda mengatasi kasus ini? Ini dalam proses pembelajaran ya, berarti Bu Tati begini kalau menurut saya merupakan sebuah problema sebenarnya, karena di satu sisi yang jelas saya melihat si anak ini kasihan karena kan dalam kondisi panas, cuman saya juga nggak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Maka mungkin jika saya dalam kondisi yang seperti itu, pertama saya harus mencari informasi apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian bisa menanyakan langsung dengan Bu Tati dan anak-anaknya, karena kalau lihat Bu Tati tidak menghiraukan sebenarnya dari suara tangisan itu. Kayak seperti membiarkan gitu ya Ya, Pak? terjadi pembiaran. Tetapi memang ketika dalam proses pembelajaran menjadi wewenang dan menjadi haknya dari Ibu Tati sebenarnya, kita selaku guru kelas yang lain untuk memberikan instruksi sebenarnya ya boleh, tetapi kita harus ngobrol dulu dengan Bu Tati. Ketika saya misalkan mengambil keputusan untuk langsung saya menolong si anak, saya rasa itu juga tidak menyelesaikan masalah. Mungkin kayak seperti apa itu, nanti kalau jenengan langsung melihat anaknya itu atau mendampingi anaknya, nanti Bu Tati bisa tersinggung gitu ya Pak? Ya Pak ya. Soalnya di dalam kelas itu wewenangnya dari Bu Tati gitu ya. Jadi hak penuh dari Bu Tati. Kalau menurut Bapak, prinsipnya itu kalau menjadi apa itu kayak berpikirnya itu prinsipnya kenapa jenengan kok mengambil seperti itu? Prinsipnya Bapak itu kenapa? Karena menurut saya itu tadi, ketika dalam proses pembelajaran berlangsung dalam kelas maupun apa, itu menjadi hak dari guru kelas tersebut, sehingga guru lain tidak punya katakanlah wewenang untuk langsung menginstruksi. Kita bisa melakukan mungkin hanya katakanlah komunikasi dengan guru kelas yang bersangkutan.
Tapi kalau menurut Bapak, Bu Tanti itu kedisiplinannya itu jangan dikatakan benar atau salah ya. Sesuai nggak kalau dari diri Bapak sendiri? Ketika saya sedikit bertentangan dengan hati saya ketika melihat anak yang menangis seperti itu, kemudian kita biarkan, hati saya yang jelas bertentangan. Mungkin tidak harus seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut yang jenengan berarti seperti apa? Bisa dicontohkan gitu? Bisa, misalkan kita memberikan punishment, memberikan hukuman yang yang mendidik lah. Jadi ada unsur edukasinya, entah itu dengan mengerjakan tugas mungkin, atau kita mengajak bicara dengan anak tersebut. Dan itu mungkin bagi saya seperti itu. Meskipun saya nggak tahu sebenarnya yang terjadi sehingga Bu Tati sampai tega seperti itu. Mengobservasi dulu ya kejadiannya seperti apa kok sampai Bu Tanti itu semarah itu gitu ya. Dalam keadaan terik matahari kan panas, kasihan. Seharusnya itu kayak sebagai guru sih kita ya dilihat dulu kenapa. Kalau memang sudah sangat amat, kita cari jalan keluarnya. Bener kata Bapak tadi gitu kan ya. Kita harus mengasih apa daripada panas-panasan gitu kan ya. Mungkin ada lagi yang menurut Bapak itu sepemaham dengan jenengan? Mencari solusi lain untuk memberikan punishment ataupun pada anak. Kemudian mungkin setelah saya melihat kasus seperti itu, satu, saya harus komunikasi entah secara langsung atau menunggu pembelajaran selesai. Kemudian juga dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, kita mungkin duduk bareng untuk mencarikan solusi terbaiknya seperti apa. Baik, jadi menurut Bapak seperti itu, saya juga sudah tahu prinsipnya jenengan. Untuk kasus ini nanti bisa saya pelajari ulang gitu ya Bapak ya. Terima kasih untuk waktunya sore ini ya Bapak. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.